Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah kali ini, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat dan hidayahnya lah sehingga video presentasi kali ini dapat tercapai. Nah, baik, adapun materi yang akan kita presentasikan pada video kali ini yaitu kajian ilmu linguistik. Nah, saya sendiri Elsa Fitri selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kali ini, dan adapun rekan saya yang bernama Muhammad Alif Putra Negara, Muhammad Fauzan, Julisa Agnisti Tabah, Mutia Nafirah, Latifah Mufidah Jannah, Wiwi Arsan, dan Husnul Khatimah. Nah, baik, langsung saja penyaji materi pertama yang akan dibawakan oleh Muhammad Fauzan. Kepada Muhammad Fauzan, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang ilmu linguistik. Ilmu linguistik sampai saat ini masih dianggap sulit oleh sebagian besar manusia. Padahal ilmu linguistik bersifat umum yang hanya mengkaji sebuah bahasa saja, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ilmu linguistik umum merupakan media komunikasi penting yang bersifat komunikatif. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Keilmiahan linguistik ada 3 tahap. Tahap pertama yakni tahap spekulasi, tahap kedua yakni tahap observasi, dan tahap ketiga yakni perumusan teori. Linguistik memberi manfaat langsung kepada orang yang berkecimpung dalam kegiatan yang berhubungan dengan bahasa seperti linguistik. Baik, di sini ada tujuan dari ilmu linguistik, yaitu menjelaskan linguistik sebagai ilmu, menjelaskan keilmiahan linguistik dan subdisiplin linguistik, menjelaskan analisis linguistik, dan menjelaskan menganalisis manfaat dari linguistik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami beralih ke pemateri kedua yaitu Muhammad Alif Putra Negara. Saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membaca materi tentang pengertian linguistik. Secara populer, linguistik adalah sebagai ilmu tentang bahasa atau suatu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Dalam bahasa Roman atau bahasa yang berasal dari Latin, ditemukan kata yang serupa. Antara lain, lingua dalam bahasa Italia, lengue dalam bahasa Spanyol, langue dan lengage dalam bahasa Prancis. Language sendiri diadopsi dalam bahasa Inggris, dan lengage diadopsi dalam bahasa Prancis. Materi selanjutnya adalah lenguage dan lengage dalam bahasa Prancis memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, langue berarti suatu bahasa tertentu. Langue mengacu pada sistem bahasa tertentu, jadi sifatnya lebih abstrak. Dan lengage sistem bahasa secara umum, jadi sifatnya paling abstrak. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kami berlanjut kepada pemateri ketiga yaitu Latifah Mufidah Jannah. Dengan hormat saya persilahkan. Baiklah, saya di sini adalah pemateri ketiga. Saya akan membawakan sebuah materi yang tentunya masih berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya, yaitu adalah keilmiahan dalam linguistik. Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh lagi mengenai materi yang saya akan bawakan nantinya, kita harus paham terlebih dahulu apa sih yang dikatakan sebagai keilmiahan linguistik itu. Keilmiahan linguistik yaitu merupakan segala sesuatu yang bersifat keilmuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat dan juga kaidah yang berasal dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Tahap yang pertama yaitu tahap spekulasi. Dalam tahapan ini membicarakan mengenai sesuatu dan cara mengenali kesimpulan yang dilakukan dengan cara spekulatif.
Artinya, kesimpulan ini dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Misalnya, dalam bidang geografi dulu, orang mendapatkan bahwa bumi itu berbentuk datar, seperti meja. Kalau ditanya apa buktinya atau bagaimana cara membuktikannya, tentu tidak dapat dijawab, atau kalaupun dijawab akan spekulatif pula. Tahap kedua adalah tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan juga menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti, tanpa memberikan teori atau kesimpulan apapun. Bahasa-bahasa di Nusantara didaftarkan, ditelaah, ciri-cirinya lalu dikelompok-kelompokkan berdasarkan kesamaan-kesamaan ciri. Dan tahap yang terakhir adalah tahap ketiga, yaitu adanya perumusan teori. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, dalam ilmu logika atau ilmu menalar terdapat dua penalaran secara induktif dan juga penalaran secara deduktif. Perbedaan dari kedua penalaran tersebut, yang pertama adalah induktif. Induktif merupakan cara berpikir mula-mula dikumpulkan data-data khusus, lalu dari data-data khusus itu ditarik kesimpulan umum. Yang kedua secara deduktif, yaitu sesuatu kesimpulan mengenai data khusus dilakukan berdasarkan kesimpulan umum yang telah ada. Selanjutnya, adapun ciri-ciri yang hakiki dalam keilmiahan linguistik yang dapat kami jabarkan dalam konsep-konsep berikut ini. Poin pertama, karena bahasa adalah bunyi ujaran, maka linguistik melihat bahasa itu sebagai bunyi. Poin kedua, karena bahasa itu bersifat unik, maka linguistik tidak berusaha menggunakan kerangka suatu bahasa untuk dikenakan pada bahasa lainnya. Poin ketiga, karena bahasa adalah suatu sistem, maka linguistik mendekati bahasa bukan sebagai kumpulan unsur yang terlepas, melainkan sebagai kumpulan unsur yang satu dengan yang lainnya yang mempunyai jaringan hubungan atau struktural. Poin keempat, karena bahasa itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat pemakaiannya, maka linguistik itu memperlakukan bahasa sebagai sesuatu yang dinamis. Dan poin kelima, karena sifat empirisnya, maka linguistik mendekati bahasa secara deskriptif dan tidak secara deskriptif. Nah, itulah pemaparan dari materi yang saya bawakan mengenai keilmiahan dalam linguistik. Untuk itu saya berikan waktu dan tempat kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami bergeser pada pemateri keempat yang akan dibawakan oleh Julissa Agnisti Tabah. Dengan hormat. Baik, materi selanjutnya adalah subdisiplin linguistik, di mana objek kajian linguistik bahasa merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan manusia bermasyarakat. Nah, sedangkan kegiatan itu sangat luas, maka subdisiplin atau cabang linguistik itu menjadi sangat banyak. Di sini kita akan mengelompokkan beberapa subdisiplin linguistik itu berdasarkan yang pertama adalah objek kajian bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Yang kedua, objek kajian adalah pada bahasa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Yang ketiga, objek kajian adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor luar bahasa. Yang keempat, tujuan pengkajiannya apakah untuk keperluan teori atau untuk terapan. Dan yang terakhir adalah teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis objek. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami bergeser pada pemateri kelima yang akan dibawakan oleh Wibi Arsan. Kepada saudari Wibi Arsan, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi pada poin D, analisis linguistik. Analisis linguistik ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah struktur sistem distribusi.
Struktur dapat dibedakan menurut tatanan sistematik bahasanya, yaitu menurut susunan fonetis, menurut susunan alfonis, menurut susunan morfemis, dan menurut susunan sintaksis. Sistem pada dasarnya menyangkut masalah distribusi. Distribusi yang merupakan istilah utama dalam analisis bahasa. Kemudian yang kedua adalah analisis bawahan langsung. Analisis bawahan langsung sering juga disebut dengan analisis unsur langsung atau analisis bawahan terdekat, yaitu suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun satuan-satuan bahasa, entah satuan kata, satuan frasa, satuan klausa, maupun satuan kalimat. Kemudian yang ketiga adalah analisis rangkaian unsur dan analisis proses unsur. Analisis rangkaian unsur mengajarkan bahwa setiap satuan bahasa dibentuk atau ditata dari unsur-unsur lain. Misalnya satuan tertimbun terdiri dari ter dan timbun. Berbeda dengan analisis rangkaian unsur, maka analisis proses unsur menganggap bahwa setiap satuan bahasa adalah merupakan hasil dari satuan proses pembentukan. Jadi bentuk tertimbun adalah hasil dari prefiksasi ter dengan kata dasar timbun. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi terakhir yang akan dibawakan oleh Mutia Nafirah. Dengan ini saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu manfaat linguistik. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan ini segala sesuatu memiliki manfaat, tidak terkecuali bagi linguistik ini. Apa saja manfaat dari linguistik? Yang pertama itu manfaat bagi peneliti, kritikus, dan peminat sastra linguistik. Manfaatnya yaitu akan membantunya dalam memahami karya sastra dengan lebih baik karena bahasa merupakan wadah terlahirnya sebuah karya. Yang kedua yaitu bagi penerjemah. Pengetahuan linguistik sangat mutlak diperlukan, bukan hanya berkenaan dengan morfologi, sintaksis maupun semantik saja, melainkan juga berkenaan dengan sosiolinguistik dan kontrastif linguistik. Yang ketiga yaitu manfaat bagi leksikografer. Apa itu leksikografer? Leksikografer adalah ahli perkamusan. Jadi segala aspek linguistik mutlak diperlukan agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan dalam penyusunan kamus dia harus mulai dengan menentukan fonem-fonem bahasa, menentukan ejaan, memahami seluk-beluk kata, makna leksikal, makna idiomatika, serta latar belakang sosial bahasa tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi yang dibawakan oleh Mutia Nafirah tadi akan dilanjutkan oleh Husnul Khotimah. Kepada saudari Husnul, saya persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu bagi penyusun buku pelajaran dapat dijadikan tuntunan agar dapat menyusun kalimat dengan tepat, menentukan kosakata yang tepat sesuai jenjang usia pembaca buku tersebut. Selanjutnya, bagi negarawan atau politikus yang harus memperjuangkan ideologi dan konsep kenegaraan atau pemerintah. Secara lisan, dia harus menguasai bahasa dengan baik. Jika politikus atau negarawan menguasai masalah linguistik dan sosiolinguistik, maka dalam kaitannya dengan kemasyarakatan, tentu dia dapat meredam dan menyelesaikan gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat perbedaan dan pertentangan bahasa. Nah, itulah tadi presentase yang dapat kami sampaikan dari mendengarkan materi yang telah dipaparkan tadi. Jadi kesimpulannya adalah secara garis besar sejarah perkembangan linguistik terjadi melalui 3 tahap zaman, yaitu zaman kuno klasik, zaman modern, dan zaman postmodern. Nah, linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian, atau lebih tepat lagi seperti dikuatkan oleh Martinet. Linguistik sendiri menerangkan tentang proses keilmiahan pada linguistik, subdisiplin linguistik, menganalisis kajian sebagai ilmu, dan manfaat linguistik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mewakili kelompok saya, kami pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.